Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Salsabila dari kelas 3A NIM 2301025129 dari prodi PGSD. Di sini saya akan membuat tugas tentang perspektif global dengan dosen pengampun Pak Hari. Nah, baik. Saya di sini mengambil materi tentang kemiskinan global. Lanjut ke video berikut ini. Satu keluarga di dusun Pancur. Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa Program makan bergizi. Guna mendukung program makan bergizi gratis. Informasi terbaru akan saudara-saudara sekalian. Juga Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang video yang barusan saja sudah ditayang dan teman-teman sudah menyimaknya. Jadi tuh di dalam video itu strategi pemerintah dan contoh nyata di berbagai negara. Nah, berbagai negara telah mengembangkan strategi untuk mengatasi atau memberantas kemiskinan yang disesuaikan dengan kondisi yang kebutuhan masyarakatnya. Salah satu strategi yang paling umum adalah program subsidi. Nah, teman-teman udah pada tahu kan subsidi itu apa? Nah, subsidi ini bertujuan untuk memberikan bantuan finansial kepada masyarakat miskin guna memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Sebagai contohnya itu bantuan tunai diberikan kepada keluarga prasejahtera yang memenuhi syarat. Nah, terutama mereka yang memiliki anak usia yang masih sekolah atau ibu hamil itu harus diutamakan. Nah, selain subsidi, itu juga ada pemerintah di berbagai negara juga menggunakan microfinance. Itu tuh sebagai strategi untuk memberdayakan masyarakat miskin. Microfinance itu adalah layanan keuangan berupa pinjaman kecil yang diberikan kepada masyarakat dengan akses terbatas terhadap instruksi perbankan tradisional. Nah, salah satunya itu contohnya ada Grameen Bank di Bangladesh. Nah, teman-teman udah pada tahu kan pasti itu, karena banyak sekali ada di berita-berita TV. Nah, yang didirikan oleh Muhammad Yunus ya. Nah, bank ini memberikan pinjaman tanpa agunan kepada masyarakat miskin, terutama perempuan untuk memenuhi usaha kecil-kecilannya. Nah, jadi tuh strategi ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran sentral dalam pengentasan kemiskinan melalui kebijakan yang tetap sasaran dan dengan mengombinasikan program subsidi langsung microfinance, terus juga ada investasi di bidang pendidikan. Nah, banyak negara telah berhasil mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilan strateginya sangat bergantung pelaksanaan yang transparan
partisipasi masyarakat jangka panjang dari semua pihak yang terlibat. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang dampak jangka panjang pengentasan kemiskinan terhadap ekonomi nasional dan stabilitas nasional. Nah, jadi gini, pengentasan kemiskinan memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap ekonomi nasional dan stabilitas sosial suatu negara. Ketika kemiskinan berhasil dikurangi secara sistematis, berbagai aspek kehidupan masyarakat cenderung mengalami perbaikan yang berkelanjutan. Nah, dalam konteks ekonomi ini, pengurangan kemiskinan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperluas pasar domestik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Nah, sedangkan dalam aspek sosial, pengentasan kemiskinan itu berkontribusi pada terciptanya stabilitas. Nah, pengurangan konflik dan pembangunan masyarakat yang lebih inklusif. Nah, pada tingkat ekonomi, salah satu dampak utama dari pengentasan kemiskinan adalah peningkatan produktivitas tenaga kerja masyarakat yang memiliki aspek lebih baik terhadap pendidikan maupun kesehatan dan pelatihan keterampilan. Semua ini cenderung menjadi tenaga kerja yang lebih produktif dan kompetitif. Nah, dengan keterampilan yang memadai, mereka dapat berkontribusi secara langsung pada pertumbuhan sektor-sektor ekonomi utama seperti industri pertanian dan jasa. Hal ini juga membuka peluang bagi terciptanya inovasi baru yang dapat mendorong kemajuan teknologi dan meningkatkan daya saing negara di pasar global. Nah, selain itu juga ketika tingkat kemiskinan menurun, daya beli masyarakat meningkat. Konsumsi rumah tangga yang lebih tinggi secara langsung mempengaruhi pertumbuhan pasar domestik. Nah, pemerintah terhadap barang dan jasa akan menciptakan siklus ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Nah, dari situ perusahaan-perusahaan lokal kayak termasuk usaha mikro kecil dan menengah UMKM akan mendapatkan manfaat dari perluasnya basis komunikasi ini, yang pada akhirnya dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, dampak positifnya itu apa sih? Nah, dampak positifnya itu adalah meningkatkan pendapatan negara melalui pajak ketika lebih banyak individu dan bisnis mampu berkontribusi pada perekonomian atau pendapatan pajak negara cenderung meningkat. Hal ini memberikan pemerintah ruang fiskal yang lebih besar untuk menginvestasikan dana dalam pembangunan infrastruktur. Nah, pendidikan ini dan kesehatan yang semuanya berperan penting dalam mempengaruhi kepentingan ekonomi. Nah, dengan kekurangannya tingkat kemiskinan, ketergantungan masyarakat terhadap program bantuan sosial juga menurun, sehingga anggaran negara dapat dialokasikan untuk keperluan yang lebih produktif. Di sisi lain, pengentasan kemiskinan juga membawa dampak positif yang signifikan terhadap stabilitas sosial. Kemiskinan sering kali menjadi akar dari berbagai konflik sosial terhadap kriminalitas,
terus kerusakan dan ketidakstabilan politik. Ketika masyarakat memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, tingkat ketidakpuasan sosial cenderung menurun. Stabilitas ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, baik domestik maupun asing. Investor cenderung merasa lebih aman untuk menanamkan modal di negara yang memiliki tingkat stabilitas sosial yang tinggi, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Nah, lebih jauh itu kayak pengentasan kemiskinan juga mendorong inklusi sosial. Nah, masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan mendapat kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, politik, ataupun ekonomi. Hal ini mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan solidaritas atas kelompok masyarakat. Nah, ketika semua individu merasa dihargai dan memiliki peran dalam pembangunan negara, rasa memiliki tanggung jawab kolektif terhadap kemajuan bangsa akan semakin kuat. Nah, namun ada namunnya nih, teman-teman. Jadi itu penting untuk diingatkan bahwa dampak jangka panjang pengentasan kemiskinan tidak akan tercapai tanpa komitmen yang konsisten dari berbagai pihak. Pemerintah harus terus mengembangkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin, sementara sektor pendukung melalui inisiatif yang relevan dan berkelanjutan. Sinergi antara ketiga elemen ini akan mengentakan kemiskinan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu menciptakan perubahan yang mendalam dan bertahan lama. Nah, secara keseluruhan, pengentasan kemiskinan memberikan manfaat ekonomi nasional dan stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabilitas politik yang kokoh, serta masyarakat yang lebih harmonis adalah beberapa hasil yang dapat dicapai. Dengan demikian, investasi dalam program-program pengentasan kemiskinan terus juga tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga strategi pembangunan yang efektif untuk menciptakan kemakmuran yang berkelanjutan bagi semuanya. Wait a minute! Who are you? Oke, baik teman-teman, tadi sudah pembahasan tentang dampak jangka panjang ya teman-teman. Mohon izin Pak dan teman-teman, sebelumnya saya mau mengasih contoh sukses pengentasan kemiskinan di Tiongkok dan Brazil. Nah, ini sebelumnya udah pada tahu Tiongkok adalah salah satu contoh negara yang berhasil melakukan pengentasan kemiskinan secara masif dalam beberapa dekade terakhir. Nah, jadi dengan melaksanakan reformasi ekonomi pada akhir tahun 1970-an di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, Tiongkok berhasil mengubah sistem ekonomi dari ekonomi terpusat menjadi ekonomi pasar terbuka yang terkontrol. Langkah ini membuka peluang investasi asing dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Selain itu, pemerintah Tiongkok meluncur program pengentasan kemiskinan yang berfokus seperti Targeted Poverty Alleviation yang dimulai pada tahun 2018. Program ini menggunakan pendekatan berbasis data untuk mengidentifikasikan rumah tangga miskin secara individual dan memberikan bantuan yang
spesifik seperti sesuai kebutuhan atau seperti pelatihan kerja, pengembangan infrastruktur dan dukungan keuangan. Hasil pada tahun 2021, Tiongkok mengumumkan bahwa lebih dari 770 juta orang telah keluar dari kemiskinan ekstrim secara reformasi dimulai menjadikan pencapaian ini salah satu yang terbesar dalam sejarah manusia. Nah, sementara itu di Brazil itu juga menjadi contoh penting dalam pengentasan kemiskinan melalui program sosial. Salah satunya adalah program paling sukses dalam Bolsa Familia yang diluncurkan pada tahun 2003. Program ini memberikan bantuan tunai bermasyarakat kepada keluarga miskin dengan syarat tertentu seperti memastikan anak mereka tetap sekolah dan mendapatkan imunisasi. Nah, pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi tingkatnya kemiskinan, tetapi juga meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin di Brazil. Dalam dekade pertama dilaksanakan Bolsa Familia berhasil mengurangi angka kemiskinan hingga 270% dan ketimpangan pendapatan rasio Gini secara signifikan berhasil. Program ini juga diakui oleh lembaga internasional seperti Bank Dunia sebagai model dapat direplikasi di negara lain. Nah, baik. Di Tiongkok maupun Brazil, keberhasilan pengentasan kemiskinan itu juga tidak terlepas dari dari komitmen politik yang kuat, perencanaan yang berbasis data, serta pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program ini. Meskipun kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda sesuai konteks masing-masing, jadi tuh keduanya menunjukkan bahwa strategi yang tepat itu berfokus dapat membawa dampak besar dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.